Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa yajtanibun najban qadil hajati al-baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Disunahkan bagi orang yang buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, kencing atau berak, disunahkan untuk tidak buang hajat di air yang diam, tidak mengalir. Kecuali kalau air tersebut itu banyak sekali, mutabakhir, seperti sungai besar atau laut. Nah, ini tidak ada kemekruhan, kecuali lagi kalau di malam hari. Kalau di malam hari sebaiknya dihindari kencing atau berak di air yang diam, karena ada riwayat kalau air tenang di malam hari itu makwal jin, tempat tinggal jin. Jadi sebaiknya dihindari. Kecuali kalau memang tempat itu sudah disediakan musabal. Biasanya kalau WC itu kan ada airnya sedikit, air diam itu. Nah, itu sudah memang disediakan. Amal jari fayukrahu fil qalil minhu dunal katsiri. Adapun air yang mengalir itu dimakruhkannya kalau airnya sedikit, air kalen misalnya. Tapi kalau mengalir airnya banyak tidak makruh, lakinil aula ijtinabuhu, tetapi sebaiknya ya dihindari. Enggak usah buang hajat di air yang mengalir, sebaiknya seperti itu. Andaikan ada orang kencing di pantai, di laut, lalu ada busa umpruk naik ke atas, ini menurut pendapat yang kuat itu tidak najis, kecuali kalau di situ ada tercium bau kencing misalnya. Bau kencing apa yakin kalau itu kencingnya. Wa bahasa An-Nawawi tahrimau fil qalil jadiankan aurakidan. Imam Nawawi membahas kalau air mengalir ini tidak makruh, tapi haram, baik airnya sedikit maupun banyak, karena menjadikan najis. Tapi ini pendapatnya Imam Nawawi. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta syajaratil muthmirati. Dan disunahkan lagi sesuai adab tata keramanya orang buang hajat itu menghindari kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah. Itu kalau memang buminya, tanahnya punya dia sendiri, pohonnya punya dia sendiri. Tapi kalau pohonnya orang lain tanpa izin, ya haram. Kalau tidak diketahui ridhonya, ya bisa haram.
Al-musmira ini di sini pohon yang berbuah itu maksudnya yang biasanya bisa berbuah. Walaupun sekarang belum berbuah. Yang biasanya ay alati sya'nuhal asmar. Waktu samroti walhi, makanya dikasih kalasan waktu samroti walaupun belum waktu berbuah. Apalagi pas waktu berbuah. Wa yastanibu ma'istanibu madzukira fi tariqil masluki linnas wa fi mau'idilli sayfan wa fi mau'idil syamsi syita'an. Dan jauhilah membuang hajat di jalan orang, di tempat jalannya orang yang dilalui dan tempat orang berteduh. Ini kata Nabi al-la'anan, dodo perkara yang sering dapat laknat orang. Dia buang hajat di jalannya orang, di tengah jalan atau di tempat orang berjalan, jalan umum lah, atau di tempat orang berteduh ketika musim panas dan berjemur ketika musim dingin. Syaifan itu musim panas atau musim kemarau, syitaan itu musim dingin atau musim penghujan. Orang kalau musim panas ya berteduh, kalau musim dingin ya berjemur. Nah, tempat orang berjemur dan tempat orang berteduh kok dikencingi. Nah, ini menjadikan laknat, menjadikan doa laknat. Kecuali kalau tempat berteduh atau tempat berjemur ini digunakan untuk maksiat, di situ buat judi, buat mabuk misalnya, nah itu bisa jadi wajib malah biar mengusir orang-orang maksiat. Dijadikan tempat ghibah misalnya, ngumpul di situ ngomongin orang, ghibah, kencingi saja itu biar bubar, bisa jadi wajib itu. Kalau memang itu jalan satu-satunya untuk mencegah maksiat. Wafis sakbi, dan kencing atau berak di lubang hewan ini, biasanya buat rumahnya hewan, lubang di tanah. Fil ardi wa huwa nazil mustadil wa lahu sakbi sakitun ba'di usail matni, yaitu lubang yang ada di tanah. Semacam goa atau lubang sarang hewan yang dimuliakan. Walaya takalamu adaban li ghairadin qadir hajari al-bal wal ghaiti, dan disunahkan lagi orang yang buang air besar atau kecil itu tidak bicara meskipun zikir. Kalau ada orang wain itu kan disunahkan mendoakan. Nah, dia dengar orang wain baca alhamdulillah. Cara mendoakannya bagaimana? Di hati. Ketika ada azan sunnah menjawabi. Dia sedang qadil hajat, sedang di WC misalnya. Sunnah menjawabinya pakai hati. Caranya begitu. Namanya zikir qalbi. Dan tetap dapat pahala itu meskipun pakai hati, karena dia ada uzur. Biasanya dia kalau nggak dalam WC dia pasti zikir. Kalau ada orang bersin dia doakan. Kalau ada azan dia jawabi, misalnya begitu. Ini karena ada uzur, di hatinya zikirnya pakai hati. Ini tetap dapat pahala utuh, tidak berkurang. Li ghairi daruratin fa in ta'ad daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taksir insanan lam yukra al kalamu khina idin. Tidak bicara ketika buang hajat itu kalau tidak darurat. Kalau darurat, misalnya contoh darurat itu melihat ada orang mau dipatok ular, ya dia harus menyelamatkan. Nah, ini enggak lagi makruh kalau seperti itu karena ada darurat.
Dan ini tidak harus bagi orang yang buang hajat di dalam itu. Tempat buang hajat dia di situ, walaupun dia nggak buang hajat, sebaiknya jangan bicara. Jadi qadil hajat ini bukan qayyid. Dia di kamar mandi nggak ngapa-ngapain, melamun misalnya, tetap jangan bicara. Atau cuma ngambil air, walaupun dia nggak buang hajat, tetap jangan bicara. Menurut Imam Khatib, Imam Ibnu Qasim dan mengikuti beliau, kemakruhan itu hanya saat keluar kotoran, alal bauli wal ghaiti. Ini pendapat lemah. Yang muktamad makruhnya ini ya, walaupun sebelum keluar kencingnya, belum keluar tainya, tetap makruh, atau setelahnya, meskipun lama dia di dalam itu. Ini yang muktamad, yang kuat. Wala yastaqbilu syamsya wal qamara wala yastaqbiruhuma. Disunahkan lagi jangan menghadap matahari atau bulan, atau mengungkuri matahari dan bulan. Maksudnya bagaimana kok? Apa kencingnya ke atas? Ya malah mencengi diri sendiri yang kencing ke atas ini. Maksudnya jangan menghadap matahari dan bulan itu ketika saat terbenam atau terbit. Waktu terbenam matahari atau waktu terbit itu jangan menghadap ke arah matahari dan bulan, itu maksudnya. Tapi ini pendapat yang lemah. Kalau muktamad hanya menghadap saja yang makruh. Kalau mengungkuri, misalnya di pagi hari waktu matahari terbit, dia kencingnya menghadap ke barat, berarti kan mengungkuri matahari. Atau ketika terbenam dia kencingnya menghadap ke timur, dia mengungkuri matahari. Itu menurut yang utama, kalau mengungkuri istidbar tidak makruh. Pendapat yang kuat. Ayu qra'u dzalika halaqad jadi lakin Nawawi fi raudhati wa syarhil muhadawi qala inna istidbarahuma laisa bimakruhin. Mulai menyebut pendapat yang utama bahwa kalau istidbar tidak makruh. Yang makruh hanya istiqbal, menghadap. Ini yang kuat, ini pendapat ini. Wa qala fi syarhil wasiti in taraka istiqbalahuma istidbarahuma sawaun fayakun mubahan. Dalam pendapat lain yang lain di kitab Syarhul Wasit, kitab yang lain ini, dua-duanya enggak makruh semua. Nah, tapi ini terakhir ini tidak sama dengan mayoritas ulama. Kalau soal tetap memakruhkan yang istiqbal. Pendapat terakhir ini beda dengan mayoritas ulama. Wa qala fit tahqiqi inna qastaqlima laha la aslalaha. Dalam kitab lain beliau ini mengatakan kalau menghadap matahari bulan itu dimakruhkan, itu enggak ada dalilnya. Ini beda pendapat. Tapi sebaiknya ya dihindari. Banyak sekali adab-adab yang belum disebutkan di sini. Dalam kitab lain yang lebih panjang ada pembahasan. Misalnya disunahkan tidak melihat alat kelaminnya ketika dia ini berak atau kencing. Dan jangan melihat sesuatu yang keluar dari itu. Dan jangan mendongak ke langit, jangan bermain-main tangannya, tolah-toleh, jangan tolah-toleh. Sebaiknya menjauh dari manusia, tempat yang sepi. Sekira manusia tidak mendengar suara yang keluar, suara dari sesuatu yang keluar itu. Misalnya jadi dengar ngentutnya, dengar kencingnya, dengar ini kan, nah ini kurang baik. Sebaiknya dijauhi manusia. Sekira tidak dengar suara atau mencium bau tidak enak. Nah ini sunnahnya begitu. Kalau tidak memungkinkan, biasanya dia menghindari 1-2 orang. Kalau menghindari banyak orang nggak mungkin misalnya, ya nggak apa-apa, sebisa mungkin.
ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang enggak bisa dilakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Disunahkan juga membuat istitar, penutup, meskipun hanya dengan selendang baju misalnya. Dan disunahkan jangan kencing di tempat yang banyak angin, karena nanti akan nyiprat ini. Dan disunahkan jangan di tempat yang keras, ini juga nyiprat. Disunahkan tidak kencing atau berak berdiri. Pernah Nabi itu kencing berdiri itu dalam rangka menjelaskan boleh, tidak haram, ya, tidak makruh. Sayyidah Aisyah meriwayatkan kalau ada orang yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, maka jangan kalian percaya. Tapi ada riwayat lain dari Sayyidah Aisyah, sahabat lain, ini hanya berarti Nabi kebanyakan tetap duduk. Satu saat berdiri, ini belas kasih kepada umatnya supaya tidak haram, supaya tidak diharamkan. Disunahkan kalau masuk WC atau tempat buang hajat itu jangan nyeker, pakai sandal kalau bisa. Sunnah pakai sandal, sunnah kepalanya ditutup, jangan gundul-gundulan, sunnah kepalanya tutup. Kalau sekira nggak ada penutup, pakai tangan, sebagian ulama mengatakan tutup pakai tangan. Pakai tangan itu kalau nggak ada penutup. Disunahkan untuk mengangkat bajunya sedikit demi sedikit kalau mau membuka aurat. Jadi sekira ada orang melihat langsung bisa ditutup, kalau bisa seperti itu. Disunahkan bertumpu pada kaki kiri. Jadi kalau jongkok misalnya, ini tumpuan badan ini ke kaki kiri atau kaki kanan, sunahnya ke kaki kiri. Kenapa? Karena kaki kiri lebih kuat dari kaki kanan. Tapi kalau tangan lebih kuat tangan kanan. Tapi kalau kaki lebih kuat kaki kiri. Itu hikmahnya. Yang jelas ini ada sunnah. Jadi Nabi pernah masuk ke WC itu menutup kepala dan pakai sandal. Ada riwayat seperti itu, maka ini jadi dasar. Disunahkan ketika sudah sampai di pintu WC atau kamar mandi itu untuk berdoa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ditambahi lebih lengkap al khabithil mukhbis asyaitonir rajim. Itu lengkapnya riwayatnya. Kalau nggak hafal ya bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nggak hafal lagi ya bismillah paling ringkas. Kenapa di sini bismillahnya tidak disempurnakan? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak sempurna seperti itu ketika mau masuk WC? Karena orang kalau disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim itu kalau dzibalin, sesuatu yang kul amrin dzibalin la yubtada'u, itu sesuatu yang baik. Sementara ini mau melindungi dari setan. Khubus itu kan, khaba'is kan setan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan sesuatu yang baik. Setelah keluar kamar mandi baca doa ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka 3 kali. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan saya ini penyakit. Coba kalau nggak bisa kencing, nggak bisa berak, operasi habis banyak itu, miliaran, jutaan. Nah ini nikmat. Wa'afani, memberi saya afiat, kesehatan. Masih banyak adab-adab yang lain di kitab yang panjang pembahasan. Jadi kalau dia masuk WC, ini sebaliknya masuk masjid. Kalau orang itu
misalnya peduli dengan sunnah Nabi, itu dia akan berpikir pakai baju kanan dulu, pakai sandal kanan dulu, melepas baju kiri dulu, melepas sandal kiri dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kamar mandi kaki kanan dulu. Itu kalau orang peduli dengan sunnah Nabi seperti itu. Sekarang yang jadi masalah ketika dia keluar masjid itu kan bertentangan dengan memakai sandal di luar misalnya. Katanya pakai sandal itu kaki kanan dulu, sementara kalau dia keluar masjid kaki kiri dulu. Bagaimana supaya sesuai sunnah? Kata Imam Nawawi itu, dia keluar masjid kaki kiri, injak sandal dulu, jangan dipakai, sandalnya diinjak dulu, jangan langsung dipakai. Baru kaki kanan keluar, masuk sandal kanan. Setelah itu yang menginjak kaki kiri baru pakai sandal. Mau melepas sandal ketika masuk masjid pun seperti itu. Sunnahnya kan sandal dulu, dilepas yang kiri dulu. Tapi kalau orang nggak teliti, kalau nggak ikut Imam Nawawi, ya langsung dia kaki kiri keluar, terus gimana? Nanti kotor, nggak nginjak masjid. Makanya keluarkan kaki kiri, injak sandal dulu, baru kaki kanan masuk masjid. Nah, itu bisa disamakan kalau misalnya di kamar mandi seperti itu. Faslun fi nawaqidil wudu'i wa alam. Asli.